Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Yunas di sini. Hari ini kita akan belajar kembali PowerPoint. Kali ini kita akan belajar membuat opening slide. Di mana opening slide itu adalah slide di mana ditempatkan di paling depan. Jadi juga opening supaya penonton itu atau audiens saat kalian presentasi itu langsung terpukau dan langsung fokus kepada kalian. Karena kalau opening kalian bosankan, saya jamin penonton pun tidak akan memperhatikan apa yang akan kalian sampaikan. Oke, kita belajar satu opening dulu. Saya akan lihat contohnya, saya akan perlihatkan contohnya. Ya, seperti ini. Ya, dia dengan efek lingkaran yang membesar, kemudian yang belakangnya pun bergerak. Bagaimana cara buatnya? Cakep ya? Ini contoh lainnya. See? Beautiful. Terakhir. Pengen bisa? Oke. Saksikan videonya sampai selesai ya. Oke. Langkah pertama adalah kita otomatis new blank presentation. Yang ada di sini kita hapus semua. Di sini idea tidak perlu. Langkah yang pertama adalah kita buat 2 slide. Oke. Ini slide untuk bantuan nanti kita menggambar belakangnya. Pertama kita view guides-nya dihidupkan supaya kita tahu titik tengah PowerPoint-nya ada di mana. Titik tengah layarnya. Kemudian insert, kita mulai dengan lingkaran. Satu lingkaran. Just. Oke, taruh di tengah-tengah. Untuk memudahkan kalian tahu dia di mana di tengah, kita gunakan persegi panjang supaya yakin bendur di tengah. Sini warnanya kita rubah persegi panjangnya, outline. Oke, ini juga lingkarannya harus outline. Ya, bagus. Nah ini kita klik dua-duanya, align, middle, align, center. Oke, sudah di tengah. Nah, selanjutnya adalah kita harus membuat base-nya dulu. Base-nya itu adalah ini. Di bagian dimana kalau kita lihat ini, ada bagian ini nih. Nah, kita lihat dulu. Kan ada bagian yang belakang yang akan bergerak. Nah, ini adalah sebuah persegi 4. Jadi, kita buat base-nya dulu. Atau dasarnya. Nah, dasarnya adalah otomatis adalah persegi 4. Kita buat persegi 4. Kita buat dia outline. Ini bisa dihapus ya tadi. Oh, tidak perlu pada pakai ini. Oke, nggak masalah. Ini kita buat outline. Kemudian tadi save-nya supaya ada ini. Pakai. Kita copy lingkaran yang tadi sudah kita buat. Setelah kita buat ini, sekarang kita buat lingkaran yang bolong. Persegi yang bolong yang akan menaruh di sini. Ini lingkarannya. Nah, ini kan sama segi 4-nya. Nah, sekarang kita buat persegi ini jadi bolong. Caranya yang diklik segi 4 ini, klik lingkarannya, format, blur shape, subtract. Selesai. Kemudian ini kita copy, pindahkan ke sini. Oke. Sip. Sudah 2 layer kita dapat. Jadi ada 2 persegi panjang. Yang pertama yang utuh, yang kedua yang bolongnya kecil. Nah, berarti untuk buat yang lingkaran ketiga atau lingkaran yang ini yang pertama nih. Layer pertama, ini yang kedua. Berarti kita akan buat yang ini. Berarti kita butuhkan adalah lingkaran yang besar juga. Yang lebih besar dari yang sebelumnya. Untuk patokannya kita bisa gunakan yang ini. Kita misalnya membuat lagi lingkaran. Oke. Untuk ukuran lingkaran bebas ya. Nanti kalau kalian membuat variasi lingkarannya lebih banyak pun tidak masalah. Yang penting kalian nanti bisa buat begitu aja. Kita aja dulu ya. Middle.
sudah di tengah-tengah, kemudian kita potong lagi. Pastikan tidak ada outline ya. Nah, kemudian match substrate lagi. Oke, supaya warnanya tidak ini, kita rubah warna kuning biar nyala-nyala. Kuning di sini. Oke, sip. Langkah terakhir, tinggal buat lingkaran satu lagi yang lebih besar dari yang ini. Untuk membuat apa? Membuat tepi yang ini. Kita buat satu lingkaran lagi. Oke, selalu tekan shift untuk membuat lingkaran ataupun ini supaya bentuknya dia proporsi ya. Kalau kalian tidak menekan shift nanti begini. Nah, kalau ditekan shift, nah dia otomatis. Oke, kita align lagi, middle, align, center. Oke, sekarang kita posisikan di pas. Nah, habis itu selalu kita subtract lagi. Oke, supaya warnanya tidak nabrak, kita buat dia warna biru. Misalnya kita copy, kita pindahkan, kita paskan. Oke, base-nya sudah jadi. Sekarang tinggal kita memberi efek dan background. Jadi modalnya tuh seperti ini, membuat efek. Ada yang menyebutnya ini efek parallax gitu. Sekarang kita beri dia efek kita kasih dia efek bayangan. Yang lingkaran kedua kita kasih dia shadow ini ya, orange. Ada efek bayangannya, kita kasih dia disesuaikan supaya kira-kira nanti terlihat ada bayangan di sini. 30 aja cukup. Oke. Kemudian sekarang yang kuning, klik, kita lakukan perlakuan yang sama. Outer, offset right, kita kasih 30 poin. Oke. Kemudian yang biru, kita kasih offset, shadow, 30 poin juga. Oke, sudah beres. Selanjutnya apa yang kita lakukan adalah kita tinggal memberi format background. Kita picture, insert, from file. Kita cari gambar yang kalian mau. Kalau kalian sudah download, bebas. Biasanya di unsplash.com. Misalkan air terjun. Oke. Sekarang kita blok semuanya, kemudian slide background fill. Yes. Langsung berubah. Jadi yang pertama adalah format background di luar kotak ya, kalian ganti sesuai. Kemudian di blok semua bangun tadi yang kita buat. Format shape, beri dia slide background fill. Jadi warnanya akan menyesuaikan dengan background. Kalau kita geser pun dia selalu akan sama. Jadi ini sudah kita punya. Nah, udah cak nih. Tinggal bagaimana buat geraknya. Oke. Yang pertama paling belakang dulu. Supaya mudah untuk mengatur animasi, kita ke animation, klik animation pen. Jadi kita akan mudah mengaturnya. Animasi yang akan kita buat bawahnya dulu. Nah, sebelumnya kita cek dulu tuh apa yang terjadi pada paling bawah. Kita fokus pada yang belakang ini ya. Dia bergerak ke kanan, kemudian dia juga sedikit membesar. Berbeda dengan ini, semuanya fokus membesar. Berarti yang terjadi adalah animasinya, kembali ke sini, animasinya adalah dia itu bergerak ke kanan. Berarti motion to the right. To the right. Oke. Tinggal kita atur ini jangan terlalu jauh. Oke.
beda. Lihat. Nah, geraknya masih terlalu cepat. Kita ganti geraknya, misalkan kita buat dia berapa detik, misalnya 8 detik. Oke, kita buat ini klik aja, tidak masalah. Oke, kita cek ya, bergerak kan. Oke, supaya ada sedikit efek lainnya, kita klik lagi pada gambar yang belakang ini, kita add animation is grow. Ya, jadi kita buat efek membesar juga di belakang, bisa. With previous, kita buat dia tadi sesuaikan 8 detik. Hanya saja tidak perlu terlalu besar, ininya cukup 110%. Sorry, 110%, enter. Oke, jadi nggak offset. Cek ya. Nah, jadi dia membesar dan bergerak. Nah, sekarang bagaimana dengan lingkaran-lingkaran luar yang lainnya? Sama. Sekarang kita klik yang ini. Add animation, cukup grow saja. Nah, speednya kita buat dia lebih lambat. Misalnya 10. Kita buat dia 8 misalkan. Oke. Ini with previous. Zoomnya juga nggak usah terlalu besar supaya nanti tidak keluar layar. 125 cukup. Oke. Nah, sudah seperti itu kan. Oke, selanjutnya yang ini. Nah, kita tidak perlu membuatnya lagi, cukup klik di bagian yang sudah diberi animasi, misalnya lingkaran ini. Kita klik animation painter, kita klik pada objek yang akan kita beri animasi sama. Oke, langsung berubah. Jadi kita tidak usah mengatur lagi. Kemudian kita klik lagi animation painter, kita klik yang bagian luar. Oke, membesar dan keluar. Lalu offset apa? Tidak apa. Oke. Nah, nampaknya ini kelihatannya terlalu besar sehingga dia keluar layar. Jadi kita bisa sesuaikan. Ini kita rubah menjadi 110. Kalau 110 dia keluar tidak? Ya, nggak masalah. Nanti kalian bisa sesuaikan lingkarannya. Mungkin kita tadi terlalu luar, nggak masalah. Lanjut. Nah, supaya efeknya TikTok, ini kita geser sedikit timingnya. Dan kemudian ini kita geser sedikit. Ini kita geser sedikit. Supaya memberi efek seperti ini. Nah, bisa? Saya rasa bisa. Lalu kalau kalian ingin mengganti gambarnya, ntar dulu. Kita kasih tulisan dulu. Lupa saya. Sorry. Nah, tulisan. Cek. Misalnya 5 hal paling menakjubkan. 5 hal paling menakjubkan dalam hidup. Taruh sini. Nah, ini biasanya tulisan seperti ini ya. Kalian bisa kasih variasi sih sebebas kalian. Saya biasanya warnanya putih, ini diperbesar, kira-kira nanti dia nggak offset. Kita kasih font yang cukup lah, kalau saya biasanya Lato. Nah, kemudian format text effect kita kasih di effect shadow. Yang pas yang mana, disesuaikan saja. Kemudian kita send backward, send
pencet kanan, bring forward. Nah, kira-kira dia ada di layar kedua, di belakang, di depan persis yang dasar tadi yang kita buat. Kemudian ini kita sesuaikan. Kalau kalian ganti huruf yang lain pun bebas. Misalnya ini terlalu tipis, saya ganti lato yang black biar lebih tebal. Nah, gitu. Kemudian kita kasih juga animasi, misalnya mau fly in atau fade in. Nah, kita pakai float in aja. Oke, dari atas, dari bawah, kita float down aja dari atas ke bawah. Sip. Oke, supaya barengan di preview kita geser di atas sini. Oke, waktunya, timingnya kita atur supaya slow motion. Oke, selesai. Cek. Nah, kalau misalkan kalian ini saya tidak pas nih ya. Nah, kalau tidak pas, berarti kalian tinggal menyesuaikan fontnya terlalu besarkah, atau mungkin di sini harus pintar-pintar kalian try and error. Tidak apa-apa salah di awal gitu. Tapi pada finishingnya nanti kalian pas. Jadi kalian tinggal menyesuaikan. Kita lihat ujungnya 5 juga dalam hidup. Sudah pas kan? Jadi dicoba aja, try and error. Oke. Nah, lalu bagaimana caranya kalau kita mau mengganti background? Kita tinggal klik kanan, format background, tinggal pilih dari file yang mana yang kalian akan gunakan. Nah, ya, banyak variasinya. Jadi kalian tinggal menyesuaikan apa yang akan kalian bawa gambarnya dan dengan judul, tinggal diselaraskan. Intinya seperti itu untuk membuat slide opening seperti ini. Kita bisa hapus. Jadi kalau kalian ingin membuat banyak, tinggal Ctrl A pada layar kerja ini, Ctrl C, new slide. Kita hapus dulu ininya, paste. Yang kita akan dapatkan adalah putih seperti ini template-nya. Kalian tinggal klik kanan, format background, picture, insert from file. Itu saya udah ada ini. Tinggal pilih yang kalian mau. Misalkan ini gunung. Oke. Judulnya tinggal diganti gunung tertinggi di Indonesia misalkan. Nah, karena ini mudah-mudahan kita berbesar sedikit karena dia sedikit besar. Oke, sedikit. Oke, seperti apa hasilnya? Cantik? Cantik. Oke, segitu saja presentasi atau tutorial dari saya hari ini. Apabila ada yang ditanyakan, bisa silahkan hubungi Gmail saya atau Instagram saya, silahkan DM. Untuk hal-hal lainnya, ya, silahkan dicoba. Saya tidak menyertakan template karena saya ingin kalian mencoba supaya bisa. Karena kalau kalian sudah diberi template, kalian hanya tinggal copy paste dan kalian tidak akan berkreasi di situ. Silakan kalian coba. Saat kalian salah, disitulah letak belajar sesungguhnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share jika bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.